Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang enggan bersedekah? Boleh jadi ada beberapa alasan. Pertama, kecondongan terhadap dunianya masih berlebih. Hubbud dunianya masih berlebih, seolah-olah ia hidup selamanya. Kedua, boleh jadi hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1.000 maka akan kembali kepada saya 10.000 atau 10 kali lipatnya. Kalau saya sedekah 1 juta maka akan kembali kepada saya 10 kali lipatnya. Ternyata tidak kembali. Akhirnya dia kecewa dan kemudian tidak bersedekah lagi. Padahal kita tidak tahu hakikat amal. Mana yang terbaik yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Boleh jadi dengan kita sedekah 10 juta yang seharusnya hari itu kita tertabrak tronton, tertabrak truk, dan kalau dirawat menghabiskan biaya 10 miliar, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan musibah tersebut daripada kita. Kita tidak tahu hakikat amal, kita hanya sami'na wa ata'na. Kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dengan kita semangat bersedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak keturunan kita soleh dan solihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus dengan kematiannya sehingga ia tidak bisa lagi beramal, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup, tetapi pahala tersebut tidak mengalir ketika pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir, bermanfaat meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Yang pertama, sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah merupakan ibadah yang sifatnya sosial. Artinya manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya.
Karena itu seorang ulama besar, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, membuat sebuah kaidah al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih istimewa daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya. Tentu hal ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah saja, atau hal-hal yang sifatnya prioritas. Adapun yang sifatnya wajib tidak bisa dibandingkan. Salat maktubah ibadah individual, dengan zakat fitri ibadah sosial. Tentu kedua hal ini tidak bisa dibandingkan karena dua-duanya wajib. Salat maktubah wajib meskipun ibadah individual, zakat fitri juga wajib dan ini sifatnya sosial. Adapun yang bisa dibandingkan adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, seperti misalnya menyantuni anak yatim dan melakukan ibadah haji yang kedua kali. Utama mana? Maka para ulama mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama, lebih istimewa daripada melakukan ibadah haji yang kedua kali. Baik ibadah haji pahalanya surga, itu pun kalau mabrur, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, itu pun kalau mabrur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan surganya di mana bersama siapa, tetapi menyantuni anak yatim dengan jelas dan tegas. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta pemerhati penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Tentu surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling luas, paling nikmat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Bukan beliau mengemis, tetapi ingin mengajarkan bahwa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, ini lama-lama akan habis, akan kita tinggalkan. Dunia ini pilihannya dua, kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah ditinggalkannya kemana, habisnya untuk apa? Kalau harta kita habisnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah harta itu baik, karena Allah maha baik, pelakunya pun baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Tetapi apabila harta kita habisnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, jangan-jangan hal itu merupakan istidraj, merupakan siksa yang tertunda, yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang enggan bersedekah? Boleh jadi ada beberapa alasan. Pertama, kecondongan terhadap dunianya masih berlebih, hubbud dunyanya masih berlebih, seolah-olah ia hidup selamanya. Kedua, boleh jadi hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1000 maka akan kembali kepada saya 10.000 atau 10 kali lipatnya. Kalau saya sedekah 1 juta maka akan kembali kepada saya 10 kali lipatnya. Ternyata tidak kembali. Akhirnya dia kecewa dan kemudian tidak bersedekah lagi. Padahal kita tidak tahu hakikat amal, mana yang terbaik yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Boleh jadi dengan kita sedekah 10 juta yang seharusnya hari itu kita tertabrak tronton, tertabrak truk, dan kalau dirawat menghabiskan biaya 10 miliar,
Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan musibah tersebut daripada kita. Kita tidak tahu hakikat amal, kita hanya sami'na wa ata'na, kita hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dengan kita semangat bersedekah, Allah subhanahu wa ta'ala jaga anak-anak kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada keluarga kita, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak keturunan kita soleh dan solihah dan seterusnya. Karena itu orang yang meninggal sekalipun berharap ingin dihidupkan barang 1 detik 2 detik, satu saja yang ingin mereka lakukan, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, ingin bersedekah dan ingin menjadi orang baik. Mengapa? Karena mereka tahu sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu orang dulu, orang soleh dulu, kalau ada orang yang melakukan fundraising misalnya, mereka menyambutnya dengan sukacita sembari mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai dermawan, selamat datang wahai orang ikhlas, orang baik yang mau dengan gratis membawakan harta kita untuk kepentingan abadi kita, kehidupan abadi kita di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Amalan yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir adalah ilmu yang dimanfaatkan. Dengan ilmu orang tidak sesat, dengan ilmu orang ibadah menjadi khusyuk, dengan ilmu ia bisa menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagaimana sabda beliau, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mualliman muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala, sebagai orang yang suka memaksakan kehendak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku sebagai pengajar kebaikan yang memudahkan urusan orang lain, mualliman muyassiran. Orang alim yang mengamalkan ilmunya dan istiqomah mengajar, meskipun ibadahnya tidak banyak, asalkan istiqomah mengajar. Misalnya dia ibadah tahajudnya, sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, duhanya hanya 2 rakaat, tidak banyak, tetapi istiqomah mengajar itu sudah lebih daripada cukup. Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendoakannya, syukur-syukur banyak. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, baik di bumi maupun di langit, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, benar-benar bersolawat, mendoakan, memohonkan ampun, ala muallimin nas al khair, terhadap orang yang mengajarkan kebaikan. Ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, merupakan amalan yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir meskipun pelakunya, pengamalnya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Siapa yang tidak ingin anaknya soleh dan solihah? Semuanya ingin. Bahkan para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak yang baik, anak yang soleh dan solihah. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah akan diberikan anak yang soleh. Direkam doa beliau dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Meskipun istrinya mandul,
didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak, tetapi doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Begitupun Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak yang baik, yang dapat meneruskan kebaikan-kebaikannya. Meskipun istrinya akir mandul, tetapi beliau tidak putus asa memohon. Dikabulkan doa beliau, direkam doanya dalam Quran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan agar kita mendapatkan anak yang soleh dan solihah, selain pendidikan, lingkungan, dan seterusnya, yang paling penting kata mereka adalah keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Orang dulu kalau beramal diniatkan untuk kebaikan anaknya. Sa'id ibnul Musayyab ketika selesai sholat sunnah memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku kesini, la azidanna fi sholati min ajlik. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak baca Quran, memperbanyak amal soleh, tidak lain dan tidak bukan untukmu, rajaan an uhfadhafik, mudah-mudahan dengan sebab aku semangat beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.